Selamat pagi Indonesia, selamat pagi masyarakat Kota Semarang. Hari ini Dinas Pertanian Kota Semarang punya gawe, yaitu melakukan pelatihan budaya Tabulamper di UFD. Semoga siap akan coba untuk masuk ke ruangan. Ini kelompok saya, kelompok dari Semarang Utara. Kelompok saya banyak main ke rumah rombongan gitu, tapi alhamdulillah senang saya. Pas di rumah itu ada panen cepat jambu itu banyak. Senang saya, mereka datang terus ke kebun gitu, terus petik buah. Nanti dia Bu, setelah mereka pulang, buah saya yang ada di situ rata-rata tinggal 40%, yang 60% di sano kan gitu loh. Itu biasa. Nek pas ono blimbing ya blimbing entek, pas ono jabu jabu entek, pas kebetulan juga ada tanaman terong ya entek gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Karena memang harus kayak gitu, mereka senang gitu. Itu kelompok. Itu Pak, ini saya ya, Pak, ini saya ya, kan itu. Masa aku raito, tetap anaknya ya. Tapi estetikanya jenengan di saat melihat jambu kancing itu berbuah pada merah semua isinya itu bagus. Nah, saya jual jambu kancing, saya pernah jual jambu kancing harga 400, harga 500.000. Karena apa? Keindahannya. Rasanya ora payu gitu. Biasa. Iya, ini madu beli. Dan ini serikaya new varietas. Ini di rumah. Ini saya coba kalau ini penjarangan yang ada ini 1 sampai 1,2 paling tidak 8 on 1 on katanya. 7 on. 1,2 1,5 bisa ya. Ini tangan saya itu. Oh iya, tangan saya. Iya. Nah, saya ingin tanya di sini mengenai penjaringan tadi. Iya. Ya, dari penjaringan apakah kita bisa hindari misalkan dengan cara lain? Karena saya lihat di beberapa internet itu kok bisa buahnya banyak tanpa harus pengurangan begitu. Apa mungkin dengan cara sistem pemupukannya yang diperbanyak, atau mungkin sistem tanahnya yang mungkin harus diganti atau ditambah, soal misalnya kayak ganti potting ya, ganti potnya yang besar gitu. Saya rasa itu optimasi. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo, tanya saja. Mungkin ada ketemu dia Pak. Kita punya pengalaman, tanya saja kalau iya boleh. Silakan. Bukan Tabulamper, tidak apa-apa ya Pak? Boleh. Di luar teks ini ya. Boleh. Saya itu punya tanaman mangga. Ya. Pertama kali itu berbuah Pak, banyak banget. Nah, seperti yang tadi dengan Diko itu, tapi kok ini akhir-akhir ini itu sudah beberapa tahun nggak pernah berbuah lagi ya Pak. Itu masalahnya di mana J? Terima kasih. Ada lagi? Iya boleh. Monggo. Ini Pak, tanaman saya kan ada jambu yang tadi belum. Iya. Nah itu musim penghujan ini tuh kalau ngasih kapur itu berapa jangka waktunya itu berapa hari sekali atau seminggu berapa kali gitu? Lalu kapur? Iya. Oke. Sabar baca. Saya jual dulu Pak Arifin. Ada Bapak? Pak, saya punya tanaman berbuah lebat. Saya nggak pengen sortasi buah. Main akeh tapi kualitasnya gede. Dalam arti kualitasnya terjamin. Oke. Salah satu faktornya yaitu rutinitas dari perawatannya. Oke. Tapi apakah itu mutlak?
tetap itu jadi bagus melihat kondisi Bapak. Jadi kondisi itu gini, dari tanaman yang ada itu apakah tingkat kelayakannya untuk menerima atau dia itu mempertahankan buah sebesar sebanyak itu, mampu enggak? Itu dilihat dari umur dan faktor dari tanaman tersebut, dari bentuknya. Misalnya kayak gini, orang bentuk tanaman itu gagah, gede, mampu, salah satunya boleh dengan nutrisi yang cukup. Tapi nek itu buah, tapi tanamannya itu kurang sehat, dalam arti itu bentuk batangnya atau ranting-rantingnya itu masih kurang besar Bapak untuk buah tersebut. Karena terlalu banyak, risiko yang berarti akan terjadi yang namanya kerusakan dari kayak jaringannya itu Bapak. Oh, itu nek wong kayak urat itu Bapak, itu rusak, sehingga menimbulkan nanti tingkat stres di tingkat berikutnya. Itu stres itu betul perlakuan yang namanya itu dengan perlakuan normal ini, karena faktornya yang tadi saya atur bahwa naluri tanaman itu seperti naluri seorang ibu yang punya buah itu anak, makanya dia akan mempertahankan gimana pun caranya, walaupun tekan gole sesuk ibu loro sampai ibu mati. Itu seperti itu khasnya tanaman. Apakah bisa? Cuma ada resikonya. Kerusakan jaringan kapiler itu risikonya Bapak. Termasuk misalnya batang orang dijaga itu kadang patah dan sebagainya karena kelebihan dari buahnya. Makanya saran saya tetap ono pengurangan supaya normal. Dari normal itu nek iki umur sakmene kudune tak kei 10 buah misalnya, ya 10 buah. Nah itu ada 30, usahakan maksimal 12 buah, cik batas toleransi masih. Tapi diberikan 30 buah yang kecil, risiko terjeleknya jaringannya dari kapilernya rusak. Jika menimbulkan stres, nah stres itu gini. Karena saya memang pernah yang namanya saya gawe kayak apa ya, kayak develop kayak percobaan gitu, itu tanaman durian Bapak. Durian umur 6 tahun, umur 4 tahun, tapi bukan lagu apa saya ngomongkan ya, itu di tanah. Itu idealnya saya harus kasih 2 sampai 3 kesiapan untuk tanaman itu. Waktu itu ada 18 yang bertahan. Waktu itu yang enak itu cuma yang enak kalau tidak salah 8 yang lainnya tidak enak. Risiko yang terjadi, saya mendandani tanaman itu karena faktor kerusakan stres itu Bapak, itu 3 tahun, 4 tahun keempat baru bisa berbuah lagi. Ini faktor kerugiannya di situ. Tapi Bapak Pak Arifin nanti, Pak tak coba dengan nutrisi itu boleh, karena coba dari itu. Tapi faktor dari batangnya harus diperhatikan. Pak batangnya cukup Pak, ya dicoba saja. Tapi mungkin saran saya seperti itu. Tapi apakah boleh? Karena gini, kalau prinsip saya dicoba. Tapi ada resikonya, kalau nyoba itu resiko. Cuma itu Bapak. Nanti dia Bapak ya. Tapi logisnya harus cukup. Ibu tadi gini, Pak saya punya buah mangga dulu berbuah banyak sekali, sekarang tidak berbuah. Oke, berbuah gitu. Jadi setelah itu berbuah. Jenengan setelah tanaman itu berbuah, jenengan lakukan pemupukan atau tidak? Iya. Kan gini Bu, kita itu sebagai yang punya tanaman, ngomong kowe harus berbakti kan Pak, bahasa Ewa pertanyaan kan gitu, berbakti menghasilkan buah. Iya, buah ya akeh, ya seneng alhamdulillah buah ya. Pakai itu dulu, pakai ini tonggo teparo baru itu mulai sesuk akeh ya gitu. Ono woe, tapi ora akeh tapi lumayan jiwa. Sesuk ora wo. Ya nyuwun sewu bahasane gini, Pak. Ya bahasa saya ya kurang ibadah, kurang amal. Ya, maaf loh itu saya bilang gitu. Caranya kadang-kadang jenengan gini meminta terus dari tanaman tersebut berbuah, tapi tidak pernah memberikan kewajiban jenengan. Karena standarnya gini, untuk tanaman dengan berbuah
Tahun ini saya punya mangga, Pak. Mangga saya berbuah 10 A 1 kilo berarti 10 kilo. Nah, itu lagi. Jenengan setelah buah itu selesai, jenengan kasih pupuk kandang sekitar 15 kilo. Pak, saya buah punya tanaman, Pak. Tanaman saya itu saya kulek menghasilkan 20 kilo. Baru sesuk rampung kayak 30 kilo pupuk kandang. Itu rumusnya. Jadi memberi kepada kita akan kita berikan ulang kepada tanaman tersebut. Itu rumusnya. Tapi rata-rata kowe berbuah yo rata kaya apa, kowe sesuk berbuah maneh. Nanti mulai besok mulai dirawat kembali, kasih pupuk kandang, nanti berbuah berulang. Ini apa ya Pak? Iya. Untuk merangsang pertumbuhan buahnya itu. Buahnya salah satunya kalau pupuknya pupuk kandang, usahakan pupuk kandang kambing. Terus nanti rutinitas pakai NPK 16 saja. Rutinitas pemberian 1 bulan, dulu kondisi. Bisa 3 sendok makan, 1 ember air, siramkan 1 bulan sekali. Di saat nanti pembuahan berikan NKP itu lebih bagus. Tapi nek tanaman-tanaman sing sifatnya tanaman gampang, ora saya NKP aja berbuah. Nanti gitu, kecuali tanaman yang memang rotok manja. Tapi nek tanaman biasa cukup seperti itu. Lakukan 3 sendok makan kayak banyu sesajian kebiurke, dengan dileri kebiurke. Ibu tadi kemudian Pak, kemudian kapur gimana Pak? Kapur secukupnya. Dalam arti rutinitas itu kemudian kapur itu bisa dilakukan awal dan akhir musim hujan, tapi bisa dilakukan untuk kabur lapor itu 1 tahun 3 kali. Bukan tiap berapa hari sekali enggak. Kasihkan 2 bulan juga boleh, misalnya 2 bulan kasih juga boleh. Kabur aja jadi secukupnya, tujuannya cuma untuk menetralisir keasaman tanah sehingga ibaratnya wong mangan. Nah asap tanah itu gini Bu. Asap tanah itu, Pak saya punya tanaman, tapi sudah ada pupuk kandang, sudah ada NPK, sudah saya rumah ini, tapi kok dari hidup ya, dalam arti kok tidak tumbuh bagus ya, kenapa? Karena faktor keasaman. Itu faktornya gini, jenengan itu di ono sate kambing, ono sate sapi, ono tengklek, ono ini enak, tapi jenengan di sariawan. Orang cuma ini kan percuma mau yakin yang misalnya perjalanan sehat orang dikai koyong ini, tapi dengan pria dikai sate kan gitu. Itu sama kan. Kayak sama pupuk sih banyak ini kan dia itu masih kasaman orang semam. Ibaratnya itu faktor kasar. Ada ibu ada yang lain pertanyaan ini sekarang bapak ini nanti kita bisa bahas di sana. Jadi betul ini nanti kita lanjutkan di prakteknya. Oke, praktek ya. Monggo, ya, lainnya, deh, rokok enak. Ini bekas berbuah kan? Iya. Berbuah bagian pada rotor. Kira-kira yang jenengan kayak punya kayak gini perlakuan dengan apa? Orang apa sih salah jawab apa? Ini saya nganu Pak. Saya tidak punya. Saya Ada yang lain? Ini klek ya? Klek ya? Ini jadi itu benar. Jadi prosesnya sekali ada buah yang tidak jadi seperti ini atau perontok ini dimakan kelelawar atau sebagainya, jenengan harus lakukan pemangkasan. Karena apa? Ya. Karena gini, tenda ini akan nunggu mati dulu, terus nanti baru bercabang di sini. Iya. Kalau gini kan nanti tumbuh baru. Makanya nek jenengan punya misalnya anak kelengkeng itu ditandai salah satu. Ini perawatan intensif sekali tumbuh daun baru ini tumbuh. Nah, kenapa dengan oke. Terus keduanya kayak gini misalnya. Ini kan orang Pamekasan itu kebetulan bukan punya saya, Murawan. Ada kayak gini. Percabangan ya itu. Kalau ya percabangan kayak gini.
percabangan kayak gini naik ke atas tidak masalah, ini menambah lah. Ini dua kayak gini itu, ini juga tidak masalah, tapi sebenarnya ini kalau percabangannya dulu kalau ini dipotong satu, tapi tidak masalah. Terus keduanya kalau kayak gini, ini masih ada kayak gini, kesempatan satu boleh ini, tapi juga boleh dihilangkan. Misalnya seperti ini, nah ini harus dibuang. Masih berlaku 1-3 bulan. Kalau melihat kondisi sebenarnya satu yang dikatakan 1-3 itu pertama Satu ya. Satu. dua. Ini kan tiga itu langkahnya sebenarnya adalah namanya pruning. Sekali pruning dia akan tumbuh cabang lagi tiga. Kayak gitu dari awalnya ya. Kalau ini kan sudah dipelihara ini ya sudah jalan aja. Ini 3. Setelah nanti 3 dia tumbuh ke sini lagi, ini dipotong lagi yang 3 itu berarti menjadi 9. Itu baru dia. Tapi posisi yang ada ke dalam ini harus dibersihkan. Nah, pakai contoh yang lain. Misalnya seperti ini. Seperti ini, misalnya tabulakon sebenarnya ini terlalu tinggi. Terus yang tidak efektif, ini tidak efektif. Oke. Nah, Pak ini apakah konsennya 139? Tidak. Harusnya kalau dari awal, kenapa nek misalnya begini? Nanti cari yang kan. Nek wis kadung jenengan beli bibit dengan model seperti ini wis ono kan terkadang jenengan tidak bisa membentuk itu dari awal, dari kecil. Nah, kalau besar ya biarkan cuma penataan dari percabangannya. Salah satunya percabangan gini, misalnya ini percabangan, ini percabangan. Ini arahnya kan sama. Berarti harus dikalahkan satu. Kalau percabangan itu harusnya ke sini dan ke sini. Oke, karena faktor ini kurang sinar matahari, terus ini kurang yang namanya pembalikan, dalam arti penggeseran. Karena ini akan ngoyak sinar matahari. Oke, yang tadi tak arani jenengan ini, misalnya tentang buahnya seperti ini. Berarti kalau mau dipelihara ya boleh 2. Ini ya dibuang. Ini sama ini boleh. Kalau satu cabang kayak gini, nah ini misalnya diambil satu lagi berarti tinggal satu aja sama ini. Ini dibungkus besar-besar. Tapi kalau ini dibiarkan karena belimbing kayak belimbing seperti ini buahnya kemana-mana. Dan usahakan belimbing itu di tangkai-tangkai yang besar sebenarnya, di batang-batang yang besar. Misalnya di sini dibertahan, sini dibertahan kan itu ya. Tapi yang untuk di pucuknya usahakan ini dibuang. Tapi nek anane iki Pak ya dipelihara wong anane. Tapi kalau ada pengecualian yang lain yang di atas dibuang karena tidak ada. Carane mangane kurang. Itu nggih, mungkin nggih tentang pruningnya. Usahakan tetap masuk ke situ. Nek misalnya kayak kedondong itu cuma itu harus ada pemangkasan. Itu sudah selesai karena dondong itu sekali berbuah sudah selesai, ini tumbuh ya berbuah neh. Sekali tumbuh berbuah neh kan. Itu harus ada namanya pemangkasan, cuma itu aja. Kalau seperti ini. Ini kan udah ada efektif nih. Ini harus berbuah. Nah seperti ini. Itu dondong Pak. Ya, seperti ini. Ini buang aja sini. Nah, mati kan harus buang. Karena dondong itu kayak gini, nanti percabangan baru, terus ini ada percabangan baru ya tumbuh. Pak Lewi busuk ini. Iya. Busuk nggak di anu Pak? Gimana? Nggak di atas. Ini enggak busuk. Oh, enggak busuk. Memang warnanya kayak Warnanya gitu. gitu Monggo ya. dilihat aja. Oh iya. Enggak berani nanti dondong. Aduh kemecer deh. Iya, seperti itu. Lah, Hitam. ini faktor-faktor ini kan lah. Sebenarnya kayak gini ini. Yang cabang ini boleh dibuang sebenarnya tadinya. Tapi nek misalnya kayak gini mempertahankan ini berarti ini dibuang supaya percabangannya itu tidak terlalu menjorok ke atas, tapi nanti modelnya kayak gini. Kan gitu. Karena kedondong kuwi sekali tumbuh kayak gini ya ono buah gitu. Ini Pak masih kecil. Gue cilik. Iya. Iso Tandai sudah tua salah satunya itu faktor kayak gini. Nyoki. Iya. Ben, narak kecut-kecut. Souvenir.
Dan Itu kan bisa tumbuh lebih gendut lagi enggak, Pak? Apa? Kedondongnya apa mentok karena cuma pendek segini aja? Kalau kedondong itu yang model tabulakot rata-rata memang tidak bisa besar, tapi buahnya akan lebat. Lah itu tergantung dari nutrisi tadi. Jadi kan lakukan nutrisi yang rutinitas tadi, yang luka tentang bukan yang dikasihkan, terus nama penyakit, nah, pemberian nutrisi tambahan Pak, kayak ini kan sebagainya lepas itu ketemu terus. Oke, tahun mereka oke. Misalnya kayak ini pembentukan dari peta makanya kan harusnya ini kan jangan sampai segini, karena tidak balance dengan sana. Jadi usahakan itu balance dan usahakan misalnya yang ada di dalam kayak gini ini mengganggu kayak gini buang. Karena ini posisinya posisi yang ini harus kena cuma ini potnya sudah terlalu kecil. Mantap ya. Sekarang ini praktek. Siapa Mas? Dia ya Mas. Manjang kecil, dalam arti kayak jeruk ini kan bisa kecil, tapi juga nanti besar. Kalau besar memang harus ada penambahan penggantian dari poteng. Dengan ini langsung dipraktekkan. Langsung praktekkan G. Ini enggak ngerti banget. G Pak ini langsung praktekkan Bu. Iya Bang. Oh, ya udah benar. Udah benar. Iya. Jadi lubangi dulu toh Pak? Iya, maksud saya gitu. protes. Lah makanya saya Mangane etok-etok nakoni peserta. Iya saya deh kalau sama jenengan ini langsung ya Pak kan gitu. Kalau kebetulan jenengan bolong dulu Pak, ini yang benar. Karena kalau ini tidak dibolongi salah satunya nanti faktor air ngecemplung dari situ. Makanya ini harus dibolong. Udara. Nah, seperti itu. Lah kalau kebetulan gini Bu, Eman. Nah, saya tidak masalah itu Bu. Ono yang penting neng omah kan ya laku kan gitu Iya, Bu. iya. Makanya terkadang kan gini. Piantun Nyuwun Sewu ya, Piantun Kota yang berkaitan itu misalnya ada pameran tanaman di mall mana. Delok ke kelengkeng itu berbuah. Nek kelengkeng berbuah kan harganya mahal. Iya. Karena pengen wis ana buah kelengkeng sakmono wis ana wohe dibeli kan? Iya. Ya. Setelah itu nanti ditanam di rumah, buahnya itu akan bisa matang. Tapi selanjutnya setelah buah matang itu arem buahnya butuh waktu lama. Orang disebut Iya. karena itu proses itu namanya prosesnya itu kita bikin memang itu produk yang siap dibuat, salah satunya dengan ovulasi atau grafting. Grafting itu menyambungkan cabang yang ini dengan tanaman bawah. Nah ini disambungkan dengan model ini disambungkan ini tanaman yang siap dan ini sambungkan, aku nggak diketok kan ini sudah betul. Lagi hubungannya ya sesuk nganteni proses. Oke. Tanaman juga butuh proses ya Pak. Oh iya itu. Bukan cuma manusia. Betul. Karena tanaman itu identik dengan manusia yang saya katakan tadi. Iya. Kenapa sih kayak Bapak pertanyaan tadi, Pak saya ingin tetap buah saya itu melihat kondisi tanaman. Karena itu ibaratnya itu tetap ini akan prematur atau enggak. Kecukupan umur itu kan mengaruhi. Kecukupan umur, maaf saya bahasa katanya, kecukupan umur untuk dia beranak atau berbuah itu kan menyesuaikan. Orang soal gampangnya umur yang segini harus dipaksakan gini, ya berbuah mau, tapi mesti ada risikonya karena orang normal. Oke kayak gini nggih. Kalau gini usahakan jenengan kagem styrofoam ataupun diparingi batu bata ataupun ngetik. Tujuannya apa? Supaya air ngekiris di bawah. Ini kebetulan Ranono ya wis kita gini aja nggih. Tapi ini mudeng. Campurkan media ini. Lah nek jenengan kabarnya Pak ning kota itu kabeh tuku Pak, usahakan ditambah pupuk. Paling ora usahakan dari sampah dedaunan. Pastikan sampah dedaunan itu untuk menambah dari itu supaya jenengan itu. Nah, nanti ono daun lagi tambah gitu.
Pak kapal bisa difermentasi, bisa juga langsung. Karena apa? Neng kabeh neng kota itu tuku. Usahakan sing ora tuku. Iya. Tambah daun gitu. Oke, setelah itu kita tabur ini. Terus oke, ini kan proyek ini. Setelah itu, jenengan tolong diingat, ada percabangan baru di sini itu harus dibuang, di bawah ini harus dibuang, karena ini asli dari tanaman yang bawah. Nah ini kan sampun diokulasi, sehingga ini udah menjadi tanaman sing istilahnya ini yang dikendali. Misalnya jenengan punya jeruk seperti ini dipotong terus bisa diparingi siam madu misalnya, kan bisa. Ini berarti prosesnya seperti itu. Oke, yang saya katakan tadi ini 3. Pak, saya mau bikin 3 ya, ini 1, 2, 3. Setelah 2, 3 ini potong. Setelah dipotong ini kan percabangannya kan nanti berarti mencabang. Iya. Ini cabang lagi, ini cabang lagi. Lalu percayakan, setelah itu kita potong lagi supaya itu pembentukan dari batangnya. Terus usahakan jenengan, kalau nanti tabul lapor itu gampang. Usahakan menanam pertama, ini usahakan ini ke arah timur. Ke arah timur. Sinar matahari langsung. Karena ini cepat tumbuhannya. Tapi kalau jenengan asal, misalnya kok tanamnya gini atau gini, ini akan balik dulu urat. Untuk percepat seperti itu. Namun mudeng. Menyesuaikan ke arahnya. Iya. Nah setelah menyesuaikan ke arahnya kan ini tumbuh, terus nanti dominan ke sini dulu. Ini kan jadi tegak gini. Lah, tegak gini itu melayu nerene lah, besok digeser lagi. Melihat kondisi. Itu untuk sistem tanggulan matahari. Iya. Mau ndak mau cahaya dari pagi hari itu dia akan diikuti oleh tanaman. Biasanya kan gini Pak. Iya. Ampun. Oh, Setelah potongin gini, pupuknya apa? sama aja Pak. Tapi sini bukan yang dimainkan. Bukan yang pupuk NPK juga dimainkan. Karena mau ndak mau, sebenarnya apakah bisa organik Pak? Kalau organik itu bisa juga, misalnya jenengan punya leri, punya apa di jangan itu juga boleh. Ya, tapi alangkah baiknya itu difermentasi. Nek bung gampangnya kok tanamannya bung jenengan jumlahi bung papat atau 5 kan jenengan bingung nek kakan leri kan gitu loh. Nek jumlahi banyak boleh. Nah, apakah ada nutrisi tambahan misalnya Pak? Apakah harus ada tambahan? Nek menurut saya iya. Karena apa? Kandungan dari yang namanya tanaman itu ada unsur makro dan mikro yang dibutuhkan. Terkadang unsur mikronya itu yang tidak dipunyai oleh kita yang ada di situ. Makanya harus yang namanya penambahan dari pupuk mikro. Kalau makronya kan jedel. Karena ini pot. Kalau di tanah itu ada resapan, dia akan mencari kebutuhan sendiri. Karena di tanah unsurnya di situ banyak unsur makro mikronya. Tapi nenek pot itu kan tergantung dari kita perawatannya. Iya. Apa yang kita berikan untuk memberi makan. Kalau di situ itu tidak ada apa-apanya, gampangnya itu ya akan berdampak sama tanamannya. Apa gitu? Iya. Oke, dengan praktek sekarang lebok gigi. Pak, ya, Mbak, kayak biasanya. gini itu harus dicampur dulu, apa boleh sekam di bawah, terus media tanam, terus apa gitu, apa harus dicampur dulu Pak? Idealnya dicampur. Idealnya dicampur. Tapi yang saya akan bicara gini, deloknya posisi. Dalam arti posisi, opo semua itu bisa dari kanisa bisa. Bung mediane bung sakmene. Bahannya ya kuwi dicampur iki separuh kayak iki separuh dicampur. Kayak iku tambahin separuh kan dicampur dengan tersendirinya. Tapi untuk partai besar dicampur. Makanya nek teori itu saya katakan teori ini kudu dicampur. Tapi nek prakteknya itu nyampuri iso ning kene iso. Praktek ya. Tapi nek teorinya kan harus dicampur di luar dulu biar rata. Tapi nek misalnya teorinya lalu nek prakteknya iso langsung ndak? Bisa. Terserah jenengan. Mas langsung kayak apa ya? Monggo langsung di bawah boleh. Dikasih bawahnya boleh. Itu seperti itu ya Pak. Iya, Tujuannya begitu. itu ada porinya. Ya langsung habis air. Boleh. Itu memang harus kayak gitu. Harus ada. Ini Mas. Ya. Nah, oke, bentar. Nah ini kan tinggal campuran. Nah, ini sekam
Ini basah ya Pak. Oh, segini. Sekam mentah sama sekam bakar. Mentah sekam Media itu udah termasuk pupuk. Ini tuh taruh bawah apa? Ini dicampur. Iya Pak. Ini sekalian. Iya. Pak lah itu apa Pak itu? Kapur. Ya. Iya. Oke, dan campur. Harus pakai itu ya Pak ya? Usahakan karena itu untuk menetralisir keasaman tanah. Oh. Makanya itu semua tanaman yang jenis tanaman usahakan media yang ada itu dicampur dengan kapur dulu. Itu tidak aman. Karena pH itu kan terkadang berubah-ubah. Makanya pH itu karena yang satu kita faktor keasaman tanah itu ibaratnya orang itu kena sariawan, sing orang cemar ada mampu. Itu faktor keasaman sehingga tanaman itu mati karena butuh. Berarti kalau kapur itu khusus nanam buah sama sayur bisa Boleh, Oh. justru sayur itu juga kayak gitu. Oh iya. Iya. Tapi untuk misalnya kalau ibu Pak saya itu nanam tomat sama cabai. Usahakan kalau ada usahakan ditambah trikotin. Trikotin. Karena itu merupakan bakteri yang bisa memakan untuk bakteri-bakteri yang meningkat. Salah satunya dia tidak terkena layu basarium. Layu basarium itu nanti dengan dicabai di tomat terkadang itu sekarang itu bagus, besok sore layu. Gitu. Tomat kan Setelah layu, terus jenengan sesuk kok seger neh, sore ini esuk layu neh, sesuk sore nah terus telung dina rampung mati. Iya. Itu karena layu basarium setelah terkutin. Terus langkai jenengan jangan memegang tanaman yang kena layu basarium. Nah jenengan bar itu kan biasa ibu-ibu bikin tanamannya api kok, terus kan dipegang itu. Iya. Terus itu jenengan ngrumati tanduran lain kowe iki mbok aja kaya kae wong kali dirumati gitu ya. Berarti jenengan sukses menularkan tanaman. Tangannya adem. Nggih, ya seperti itu. Oke. Terus masukin Lihat kondisi. masukin semakin enggak? Sak polybag itu Pak. Ya, makanya nanti. Aku kaget toh. Aku tak berodo. Seperti kan delok, misalnya delok ya ini mau segini, berarti yang penting penanaman itu jangan sampai ini tertanam, harus di bawah. Oh iya iya. Populasinya. Iya. Makanya ini harus dihitung seberapa. Karena ya dulu misalnya ada seberapa kan ibu itu dihitung. Makanya diperiksa. Oke. Orang nolongan mas, kantor apa nganu? Gunting. Yang tak atur kita. Buat nyoba ini ya. Oke, yang satu kita tadi itu. Biasanya kan jenengan sobek langsung. Iya. Oh dari bawah ya. Indra ambiar. Ini maksud saya. Biar Maksud saya gini, kita atur kita tadi. Terutama ini akan efektif di musim kemarau. Ini kan sudah dibuang. Ini baru ditoto. Setelah ditoto, sing tak tadi, ini boleh diambil, boleh tidak. Nek musim kemarau rasa diambil sehingga nek jenengan fokus nyiramnya kan di sini. Masih ada ini yang kira-kira. Ada nggih? Nah, setelah ini cukup, terus ini udah tumbuh dalam arti ada percabangan baru, berarti tandanya akar sudah jalan. Baru ini kan dilepas bisa. Gitu. Tapi kalau jenengan langsung lepas, biasanya ini sebagian ambiar. Sehingga ini kalau jenengan penanaman di musim kemarau, salah satunya akan menjadi stres. Tapi kalau ini kan tidak bergerak, dia tetap butuh. Ada nggih? Oke, terus dilanjutkan. Letak ini di anu paringi kapur. Memang itu aku praktek kok main resep-resep foto tanganku kok.
Bu, jaguyu tok. Biasa. Wis biasa cocok tanam kan. Nah, ada lepot-lepot. Tapi asik kok berkebun dia. Tambah ini lagi, Pak. Boleh ya lah. Menambah imun loh. Iya. Kalau kapur dolomit ada yang putih juga kok. Iya. Pengaruhnya Kalau saya enggak tahu ini dari teman yang di kan kok seperti ini. Kalau biasanya saya juga yang putih. putih ya. Iya. Latihan kok peleme dianu. Kolemku tuh kayak gitu soalnya Bu, pinggir-pinggirnya udah itu Nah, makanya butuh perawatan ekstra. Ora Win besok akan berbuat dengan baik karena banget ning kota Semarang duwe pelem kok ora wo. Karena kenapa? Tak paling besok itu. Salah satu tanaman yang untuk tanaman di daerah pesisir di kota Semarang itu kelapa, jualan, mangga. Makanya jenengan sepanjang Rembah, Pati, ini sampai kalau semua itu kan mangga lah, mesti bagus lah jalan. Karena faktornya apa? Dari air laut. Tapi mangga itu ditanam di gunung, itu ngekel Pak. Batangnya itu nanti pada patah karena kurang kalsium. Itu misalnya daerah atas, daerah Puja dan sekitar Limbangan itu terjadi nanti mangga itu bagus, setelah itu nanti batangnya pada patah. Trouble-nya nek ning kota Semarang kok duwe apa itu? Duwe mangga ora berbuah sekarang. Ada apa faktornya? Apakah kurang berbagi berkatnya gitu loh? Saya kan kayak gitu. Apakah kurang amalnya kan gitu ya Pak? Kan? Iya. Itu Pak. Mungkin para pinggirnya itu gitu Pak. Kayak gitu loh, kayak pohon ini loh. Nah, Makanya salah satu yang sing paling gampang itu dilukai. apanya gitu? mungkin stres cacatnya. Pohon ya? Pohonnya. Pohonnya cacatnya. Oh iya. Cacatnya pacak-pacak. Caca. Tapi orang nyatanya dari sini tidak. Jadi kan model spiral gitu, tak gitu sehingga proses itu akan memutus siklus dari unsur nitrogennya menjadi unsur fosfatnya karena proses pelukaan. Nah zaman dhisik mungkin kabeh ora wong kota, duwe mbah wong desa, desa wong desa. Wong dulu itu ada yang namanya uang itu dilebokke ning gone wit supaya berbuah. Terus gitu. Karena itu faktornya itu pelukaan. Nah saiki modelnya kan. Oke, itu ya pelukaan. Keduanya, jenengan bisa belikan misalnya kayak NKP. Tapi yang pembuahan, jadi unsur P dan K-nya tinggi, itu dikasih itu nanti diparingi air aja, 1 gelas itu dikasih 2 sendok atau 3 sendok makan disiramkan. Itu untuk merangsang pembuahan. Kecuali kelengkeng. Nah kelengkeng yang jenis itu harus ada pakai booster khusus. Tapi untuk tanaman yang lain itu sekedar pelukaan saja sama itu cukup. Nanti gitu ke NKP atau KNO 3 putih. KNO 3 putih. Orang ditulis ya. Orang ditulis kan di engko misal ada nomor telepon ada. Nanti Pak opo lali aku ngono itu. Bedanya apa Pak? KNO 3 putih sama yang merah. MKP. KNO 3. Kalau yang merah itu yang maksud Bapak? Karena ada 2 macam itu. Iya. Kalau yang putih itu khusus untuk bukan khusus untuk pembuahan. Pembuahan. Salah satunya untuk tidak rontok, yang ketiganya itu untuk tekstur buah dan rasa buah. Iya. Kalau yang merah salah satunya itu umum, dalam arti itu menyeluruh. Kandungannya itu maksudnya kandungannya itu jadi berimbang. Jadi unsurnya itu beberapa faktor gitu loh Pak. Jadi ada buahnya ya, anunya ya. Nah, tapi namanya dokter orang spesialis tapi umum. Apakah memang penyakit di tangan dokter umum bisa sembuh Pak? Tapi kalau spesialis kan gitu, kan itu misalnya gitu. Jadi faktornya itu kekhususan. Tapi nek misalnya tanaman-tanaman yang mudah kenapa harus dengan mahal juga dokter? KB kan itu mahal. Ayo kenapa kita beli mahal nah dan sama. Pak, kalau pohonnya udah jadi ada bercabang gitu, 11-16 konfliknya boleh. Iya.
Jadi makanya itu harus. Jadi setelah ini nanti bercabang, ada tumbuh namanya daun baru, itu ditandai berarti akarnya sudah tumbuh. Tapi nek iki jenenge ngene, wae kok ora tumbuh-tumbuh akar baru berarti akarnya jatuh. Berarti ada apa di bawah? Termasuk misalnya Bapak tadi, wah mungkin faktor kelembapan karena misalnya orang batane, orang tumbuh dan sebagainya, jadi ngejembong sehingga tidak bisa tumbuh akar baru. Berarti ini orang tukul. Tapi nek iki tukul berarti misalnya tumbuh akar. Harus terbongkar gitu ya. Iya. Berarti ada masalah di bawah. Punya tanaman kok orang tumbuh-tumbuh tahun baru berarti masalahnya di bawah. Bongkar ya Pak. Terus usahakan jenengan siapapun bentuk tanaman yang ada, setelah jenengan melakukan ini harus dilakukan penyiraman. Khusus untuk ini tidak apa sebabnya kok nek digawa kuntur jenengan tidak teles. Tapi biasakan nggih, di rumah ataupun siapapun yang jenengan bar nandur mesti kudu langsung disiram. Karena apa? Ini untuk salah satunya. Ini untuk noto. Dari struktur data ini kan bisa noto, Pak. Bar nandur mesti siram. Itu kunci. Dan biasanya kan orang kalau bar nandur ngono ya sudah nandur, apalagi musim hujan kan ana wis ngono kula hujanan kan gitu. Harus disiram. Cuek-cuek aja karena hujan. Oh iya. Nanti nggih, ini cukup segini. Lah nanti ini usahakan ini tetap di modelnya pruning. Jadi dia itu tidak naik tapi dikala ini udah besar nanti diganti pot atau planter bag yang lebih besar. Karena kesesuaian dari ini kan menyesuaikan dua juga. Nah tanduran gede kayak pot cilik ini, ya nanti akarnya kakean akar. Ngaten nggih, ya, yang penting wis cetok. Ora rasa terlalu banyak teori. Yang penting ada komunikasi dan praktek aja, sehingga permasalahan itu gampang. Oh saya punya masalah ini, jangan langsung sama. Itu lebih gampang. Kalau ini kena penyakit apa ya? Ini ada di jeruk. Bintik-bintik ini Iya. tembusnya ke bawah. Ini modelnya ini kayak bisul. Ini karena apa? Ini kurang perawatan. Menular enggak itu? Nek menularan tidak, tapi apakah risiko kematian tinggi tidak? Tapi kalau sudah berbuah berdampak di hasil buah karena ini rusaknya jaringan pori ini sehingga fotosintesanya itu tidak sempurna. Penyakit jeruk yang jenengan harus antisipasi yang namanya blendok. Ada di jeruk itu kan biasanya jeruk itu kan bawahnya itu ada blendok itu loh Pak, blendok kayak lem itu loh. Oh iya. Itu penyakit yang mematikan jeruk cuma itu. Dan itu harus difungisida, dioles. Pengolesan yang ada itu dibersihkan. Itu bersihkan dulu sampai lukanya itu baru. Makanya saya katakan tadi harus perawatan intensif, harus melakukan penyemprotan ini supaya tidak terkena itu. Nek jenengan penyakit jeruk yang fatal cuma blendok. Oke, coba. Bongkar tanaman, Ya. efektifnya itu misalnya kayak gini-gini. Itu efektifnya misalnya udah berapa tahun bongkar semua? Sebenarnya 3 tahun. 3 tahun. Nah, sistemnya ini bongkar. Setelah ini kan misalnya bongkar. Karena nek buka di dulu ya angel. Iki di tok ngene iki digedhok. Nah, setelah digedhok ini kan kendur. Lah baru dilakukan yang namanya pencabutan dari setelah ini digedhok. Gedhok kiwa dek. Ganti tanah baru. Dan Ya, ini nanti mengurangi. ganti media baru. Ganti media baru dan ini mengurangi dari pruning tadi. Akarnya yang tua-tua itu dibersihin. dikurangi terus ditanam lagi dengan media yang baru. Karena nek ada kayak gitu nanti ini akar semua sehingga tidak efektif karena medianya kurang. Makanya proses seperti ini salah satu penambahan pupuk kandang ya sebenarnya pupuk kandang itu misalnya pupuk kandang kotoran kambing. Ini udah cetok. Ya, harus praktek dewe apa enggak ora? Nyambung juga. Ya. Jangan menyerah. Coba lagi. Harus musim hujan Pak ya. Salah satunya bukan masalah musim hujan Bapak, tapi faktor panasan dari sesuatu yang curah hujan terlalu panas kan berpengaruh. Makanya ya posisinya itu tetap di posisi yang
yang jangan terlalu terik, kena terik nah, matahari, terutama ada di posisi seperti ini. Iya, dan harus mencoba lagi, gagal itu biasa Rabu. Karena jeruk itu kayak gini, jeruk itu termasuk telur itu salah satu faktornya kan protein. Berarti sifatnya itu sebenarnya gini loh Pak. Jadi apa yang ada di kandungan barang tersebut itu juga digunakan untuk tanaman. Tapi ora lazim. Wong telur wae nyonya digoreng kanggo anake kok dikek ketanduran kan begitu toh Pak? Tidak lazim aja. Apakah ada manfaatnya? Ada. Itu fungsinya sebenarnya utamanya buat apa sih Pak? Kalau cangkang itu sebenarnya itu untuk kalsium ya. Cuma perlu diingat kudu hati-hati dalam arti sebar aku kayak tangga kadang ada yang dijemur dulu nanti ya. Telurnya di apa ini cangkangnya disimpan terus dicuci dulu terus dijemur terus kayak sekuk toh. tak blender dia tepung campur itu daun-daunan yang blender juga boleh. Jadi apa yang ada di situ? Misalnya limbah yang ada pemanfaatan boleh. Oke, berarti kayak limbah sayur kita habis masak nggak kepake gitu. Kompos gitu. Iya, itu kan modelnya composting. dari sampah-sampah dapur itu kan butuh waktu ya. Jadi langsung. Iya. Iya, makanya harus kan namanya fermentasi, Pak. Iya, itu boleh. Jadi semua itu boleh, bahkan dengan misalnya itu kandungan protein tinggi. Misalnya kayak dari ikan, dari nganu itu boleh juga, tapi ada prosesnya fermentasi menjadikan asam amino misalnya, itu tanaman bagus sekali. Terus dampaknya dari jenengan ngasih itu terkadang kan orang tuh sebutan terus dalam 2 minggu, 1 minggu setelah kasih itu kok rapi enggak, itu ada prosesnya. Karena merubah dari protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya menjadi asam amino itu yang bisa dikonsumsi. Kalau belum asam amino belum. Jika ano itu burung jadi nih belum. Makanya dikasih pupuk kandang apakah nanti dalam 1 minggu 2 minggu langsung tidak kelihatan, nanti 1 bulan berikutnya baru kelihatan karena itu berdisional setelah asam ngantan ya? Sudah cukup ya? Itu yang saya aturkan sama turun. Ini penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nanti kalau memang ada permasalahan yang ada di mana mau konsultasi silahkan. Cuma biasanya saya naik konsultasi yang ada, misalnya ada dari itu pertanyaan, terkadang kalau belum saya jawab nanti nunggu sore saya pulang. Karena nek pas aku kerja terus ada kayak gitu tak jawab biasanya terus merembet ke pertanyaan lain. Itu jadi pertanyaan lain nek orang tak jawab, orang kepenak tapi nek tak jawab di saat itu saya ada pekerjaan. Makanya kalau saya di rumah mesti saya jawab. Nah itu misalnya konsultasi, misalnya Pak saya punya ini silahkan aja dan saya terbuka aja mau bulan ya monggo nambah persaudaraan. Kalau mungkin saudara-saudara jenengan ada di daerah Mataja dan juga sebagainya kan silahkan. Nanten nggih yang saya aturkan jenengan. Mohon maaf apabila dalam saya membimbing jenengan banyak kekurangan. Nanten nggih. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinan Turania Melesat. Dadah. Oke, terima kasih. Oke, matur suwun. Situ. Jadi kalau mau lihat-lihat ataupun belanja bisa langsung menuju ke Taman Indonesia Karya. Oke Bapak Ibu, ini pelatihannya dapat hadiah oleh-oleh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk praktek di rumah. Monggo ini ada apa Pak? Pot, terus ada media, ada cetok, ya. Kalau misalnya nggak bisa bawa, boleh dititipkan dulu. Diantar ongkirnya dong, 5 kali lipat ya Mas. Boleh diambil monggo.